Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Tak hanya soal mendapatkan penolakan dari kaumnya, beliau juga pernah merasakan kejadian yang luar biasa yang tak terbayangkan. Apalagi kalau bukan cerita beliau yang ditelan oleh seekor ikan. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Bukan hanya tentang pelajaran di baliknya, tapi juga si ikan itu sendiri. Menurut cerita, si ikan yang menelan Nabi Yunus ini berwujud begitu besar, dan kabarnya ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Antara percaya dan tidak, namun ada banyak yang meyakini jika memang Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Tentu adalah hal yang mustahil kalau dipikir dengan logika. Bagaimana bisa ikan yang hidup di beberapa abad lalu masih ada sampai sekarang? Tapi kalau sudah bicara kuasa Tuhan, kita tentu tak bisa apa-apa. Dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus ini, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukuran yang sebesar ini, maka tentu adalah hal yang paling mudah bagi ikan Nun untuk menghisap Nabi Yunus. Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Namun mungkin bisa saja Nun ini bukan masuk dalam klasifikasi paus. Bisa saja ia makhluk gaib atau spesial yang bentuknya sama sekali berbeda. Jadi Nabi Yunus awalnya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran pada suatu kaum yang menyembah berhala. Sayangnya himbauan tersebut ditentang habis-habisan, sehingga membuat Nabi Yunus marah besar. Sambil berlalu, sang Nabi pun meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang tak mau menerima kebenaran ini. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke sebuah laut, kemudian naik sebuah perahu. Malang ketika itu cuaca sedang buruk, sehingga para awak kapal sepakat untuk membuang satu orang agar perahunya bisa berlayar lebih cepat. Siapa yang menyangka jika Nabi Yunuslah orang yang terpilih untuk dibuang. Akhirnya beliau pun melompat ke laut dan ditelan oleh ikan Nun ini. Ditelan ikan Nun, Nabi Yunus bisa bertahan dan bahkan meminta pengampunan. Sampai akhirnya beliau pun berzikir selama 40 hari lamanya. Zikir Nabi Yunus ini begitu kuat sampai menggetarkan lautan, termasuk perut ikan Nun. Mungkin karena kesakitan atau semacamnya, akhirnya ikan Nun memuntahkan Nabi Yunus ke sebuah pulau dan kembali ke lautan. Setelah kisahnya yang memuntahkan Nabi Yunus, tidak diketahui bagaimana nasib ikan Nun tersebut. Tak banyak cerita yang mengulas khusus tentangnya. Namun ada banyak yang percaya kalau ikan tersebut masih hidup sampai sekarang. Alasannya ada beberapa, salah satu bersumber dari sebuah ayat di Al-Quran. Dikatakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 143 sampai 144 bahwa sekiranya Nabi Yunus tak pernah berzikir ketika di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Dari sini kita bisa simpulkan jika ikan tersebut berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Tak hanya diyakinkan oleh Al-Quran, sebenarnya kita juga bisa menerka-nerka sendiri ekstensi ikan Nun tersebut secara logika. Seperti yang kita ketahui, laut bagi manusia misterinya masih terlalu besar. Bahkan menurut penelitian, hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Dan dari sini kita tidak bisa menampik kalau mungkin saja ikan Nun memang benar masih hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab.